Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sebangsa Sengarit, gimana kabarnya? Dan kembali lagi di Lutfiaka Video. Dan ini teman-teman, setelah banyak sekali request dari subscriber penonton channel Lutfiaka, akhirnya di kesempatan siang hari ini saya berkesempatan untuk berkunjung di Berkah Setia Farm Purworejo pemilik Mas Hermawan. Kita lihat seperti apa sapi-sapi yang sekarang ada di tempat ini dan bagaimana kondisi kandang sekarang setelah Hari Raya Idul Kurban ini, teman-teman. Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, teman-teman, sedulur semuanya. Salam bahagia, salam sehat. Jumpa lagi, bertemu lagi dengan tim YouTuber saya Hermawan dan teman-teman yang lain. Pastinya masih sinau bareng seputar persapian. Nah, kesempatan siang hari ini banyak yang request ini, banyak yang tanya juga tentang grandong, sapi hitam yang paling besar di kandang kami ya kemarin yang sudah dikurbankan. Ya, ngomong-ngomong grandong, karena tidak mengulas masa lalu tidak, tapi biar bisa melihat keindahan yang sudah kita lakukan bersama sapi-sapi yang ada. Bahwasanya grandong memang sapi jenisnya sudah cross di Indonesia. Kalau melihat dari fisiknya, bentuknya, warnanya kan angus ya. Ada yang nyebutnya berangus, angus ya, semuanya benar semua lah karena warnanya hitam. Tapi ya yang jelas penyebutannya tetap sapi lokal lah, karena lahir di Indonesia. Masalah itu nanti ada darah impor dan lain sebagainya, itu sudah sekian persen. Artinya si grandong sendiri adalah sapi yang sementara ini paling besar setelah Remon yang ada di kandang Setia Farm yang hidup. Gitu ya. Ngomong-ngomong grandong, dulu grandong kita ambil 1 tahun yang lalu, dan sejarah awalnya memang karena yaitu the power of Serawung. Serawung itu bahasanya silaturahmi. Saya mendapatkan tawaran sapi-sapi besar jumbo-jumbo ada di Sumatera sana, Lampung ya. Itu yang saya cari, yang saya inginkan, warnanya merah dan putih. Nah, kesempatan itu saya mendapatkan berapa dulu ya? Pokoknya yang saya cari warnanya hitam, yang saya cari warnanya merah sama putih. PO yang sudah crossing di Lampung sana kan banyak yang besar-besar dan jumbo-jumbo gitu. Begitu juga Simmental Limousin, karena memang tidak ada pasar di sana, hasil akhir pasti dipotong, standar potong. Sedangkan saya membutuhkan untuk permintaan dari customer kami bukan kurban. Akan tetapi karena jumlahnya tidak banyak, pokoknya nggak banyak gitu ya. Kalau kita bawa ke Jawa ini dulu terhitung malah kurang pas, rugi di perjalanan gitu, dan resiko juga ada yang mati dan lain sebagainya. Ya, saya melihat grandong secara video dulu, di video call sama teman, melihat grandong, tapi saya tidak cocok. Akhirnya mungkin karena teman saya sudah deal dengan grandong itu, dibeli, dibawa pulang ke Jogja, dirawat di Jogja, dan kesempatan berapa itu 3 minggu setelah dibawa ke Jogja, saya main ke Jogja ke tempat kawan saya. Nah, di situ saya melihat pertama kalinya grandong secara langsung dan cinta pada pandangan pertama. Jebul ora koyo ning video. Sapinya lucu. Lucu, gede, wes pokoknya indah banget. Nah, dari penawaran yang kemarin diajukan ke saya, sekian negosiasi lagi, transport dan lain sebagainya, akhirnya saya bawa pulang grandong. Akan tetapi karena orang tua saya memang bukan berarti tidak suka, bukan berarti ada pantangan dan sebagainya, tidak, belum mengizinkan semua semua hal yang warnanya hitam, hewan warna hitam tuh kurang berkenan gitu. Karena ya mungkin bukan orang tua saya tapi desa gitu ya, ada sedikit hal yang ojo lah kalau hitam, katanya ada yang bilang kalau hitam tuh disenengin makhluk apa. Akhirnya nggak saya bawa pulang ke kandang Setia Farm. Mungkin Mas Lutfi, Mas selama dulu pernah main ke kandang Setia Farm, grandong mana nggak ada gitu ya. Itu saya titipkan ke kandang paman saya, Siwo Pak Le ya, paman Siwo Pak Le. Nah, di sana saya titipkan selama tempo waktu kurang lebih 2 bulan 50 harian ya, sekitaran segitu. Dirawat di sana karena kandangnya cukup tradisional, sempit banget. Dari bobot grandong yang awalnya 1 ton lebih sedikit lah, 1 ton 40 kilo,
itu mengalami penyusutan drastis luar biasa. Nggak saya timbang yang jelas, karena kalau sapi susut nggak saya timbang. Kenapa kalau saya timbang? Mohon maaf, kenapa kalau saya timbang pasti saya sedih, gelo, kagol dan lain-lain. Terus pokoknya ditimbang anggap baik itu gede. Nggak tak timbang, tak bawa pulang, bismillah saya izin sama orang tua, nggak apa-apa ya Pak, karena ini statusnya sapi dagangan bukan sapi ngon-ngon. Jadi kalau memang nanti ada yang mau tetap saya jual, asalkan untung sedikit pun saya jual. Saya tawarkan kepada rekan-rekan, teman-teman semuanya lah, mungkin dari teman-teman YouTube juga ada yang saya tawari juga Grandong dengan harga yang murah banget, karena susut itu kan nggak ada yang mau. Ya wes, saya pelihara sampai 4 bulan Mas. Saya pelihara 4 bulan, di situ saya berikan pelayanan yang bukan pilih kasih tapi yang luar biasa, karena sapi yang baru pasti saya istimewakan terlebih dahulu 1 bulan, nanti nulis mapan tak tinggal di HP saya semua. Saya berikan pelayanan yang luar biasa. Saya kompor menggunakan air panas, air hangat, saya mandikan dengan air yang hangat, dibilas air dingin, walah warna-warna, tak sikati dan lain sebagainya. Saya timbang lagi Mas, lah pertumbuhannya iso apik iya, saya gede hati loh, semangat lagi. Pokoknya tak pakani jor-joran, monggo sing rawat bebas, sing penting pakani banyak. Pokoknya 1 hari itu hampir 1,3 on, 1,3 kilo. Nek bagi saya 1,3 itu sudah luar biasa, nggak mulu-mulu sampai 2 kilo, sudah luar biasa. Sampai titik dimana Grandong bisa bersaing sama Remon. Pada saat itu bobot yang kita gadang-gadangkan 1150 sampai 1250 itu kita timbang setiap bulan, bahkan setiap minggu kita nimbang terus. Selisihnya itu cuma 2 sampai 10 kilo. Minggu ini tinggi Remon, minggu ini tinggi Grandong, minggu ini terus gonta-ganti, tapi tidak saya berikan dokumentasi karena takutnya itu malah jadi pamer dan lain sebagainya, nanti takut saya juga malah mati dan lain sebagainya, yuk ditawar wong juga. Wes, nah Grandong tiba di hewan kurban. Grandong di booking sama customer lama kami ya untuk hewan kurban, tapi di cancel karena faktor ada yang lebih viral dari Grandong pada saat itu, namanya gareng. Nah akhirnya ngambil gareng, customer kami ngambil gareng. Grandong dikip dulu, masih ada DP Mas, masih ada apa ya, tanda jadi untuk mengikat si Grandong itu agar tidak lepas untuk tahun depan. Nah ambil gareng, Grandong kita rawat dengan sepenuh hati, dengan akad yang sudah dijanjikan, karena memang belum ada kontes, jadi kita tidak bisa menuntut untuk yang lebih. Artinya pokok tujuan saya hanya Grandong sehat, Grandong gede, Grandong bisa membanggakan keluarga kandang Setiafa dan teman-teman yang lain. Semua teman-teman sudah mengapresiasi penuh, mendukung penuh untuk Grandong sendiri. Titik terakhir itu sampai 1260 apa ya? Ya, Grandong 1266. Terus Remon berapa? 12 lebih banyak, saya lupa. Nanti kalau saya sebutkan salah enggak malah jadi Suloyo. Lebih banyak, tapi selisihnya cuma 10 kilo, pasti 10 kilo tidak lebih. Nah Remon karena kasus itu sakit, Grandong saya pelihara detail gimana. Saya terakhir nimbang sendiri di dalam kandang sebelum adanya hewan kurban itu 1286, artinya kurang 14 kilo lagi, 13. Wes. Nah terakhir diberikan tanda jadi lebih ya sama customer saya, diberikan apa ya, istilahnya akad kedua bahwa Grandong itu nantinya buat saya untuk kurban. Oke. Saya sudah alhamdulillah akhirnya di mana titik mulia ini Grandong bisa dijadikan hewan kurban di tahun 2021. Saya dengan hormat, dengan semangat, dengan bahagia menyambut untuk hari bahagia Grandong dikurbankan. Kurang 2 mingguan apa ya? Kurang 2 mingguan yang membeli Grandong itu memberikan kabar bahwasanya di daerah tersebut yang akan dilakukan penyembelihan Grandong itu zona merah, artinya tidak bisa dilakukan pemotongan hewan besar-besaran. Biasanya di LPH ya dijadikan satu. Ya wes Grandong akhirnya di cancel, suruh keep lagi untuk tahun depan. Tapi saya tidak bisa membohongi saya sendiri bahwasanya belum tentu Grandong masih bisa hidup di tahun depan. Kemungkinan masih bisa, cuma tidak menuntut bobotnya pasti akan susut.
karena toleransi dengan usia itu ya susah artinya kita harus menyusutan Grandong sedikit agar Grandong bisa hidup di lebih tua. Saya musyawarah lagi, akhirnya customer kami yang lama itu mengambil sapi yang lain dan Grandong free statusnya. Rezeki nggak kemana, malah diambil sama saudara saya, saudara kita semua untuk jadikan hewan kurban. Hasil akhirnya Grandong malah dikurbankan atau dipinang dengan orang yang tepat. Itu ya memang niat awalnya bukan untuk rame-rame konten dan sebagainya, tidak, memang cinta dalam hati. Tapi karena saking banyaknya respon dari viewer, dari subscriber, dari semuanya lah, penonton, terutama adik-adik bocil semuanya, dari mungkin YouTube Mas semuanya, YouTube saya, YouTube Irfan ya, itu ya mau nggak mau ya wes untuk membanggakan hati semuanya dibuatkan konten. Lalu mungkin customer tersebut Kak Irfan beli sapi lagi yang untuk dikurbankan niatnya sendiri. Jadi ya itu tadi, jangan sampai keikhlasan itu mengganggu niat. Pokoknya niatnya kita lillahi ta'ala ya jangan dipamerkan. Itu pokok pentingnya di situ. Jadi saya juga bisa belajar dari situ. Jadi boleh kita membanggakan suatu hal, tapi untuk kepentingan bersama. Jangan untuk kepentingan kita sendiri, jangan untuk membanggakan atau meninggikan nama kita sendiri. Nanti untuk yang memang lillahi ta'ala kita lewat belakang saja. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Itu nah, dari situ saya belajar banyak. Wah, saya sampai merinding kok. Belum pernah saya nangis lihat sapi disembelih. Udah kulino nih Grandong kok nangis. Ya Allah, mungkin ya karena memang sudah tepat banget. Jujur di sini Grandong sempat sedikit drop, tapi sampai sana malah saya bingung kok bisa ya makan rakus. Padahal selama saya mengikuti kontes, selama saya mengikuti sapi-sapi jumbo, ketika berpindah tempat itu nggak mau makan nih Mas, pasti gimana-mana. Di sana makan terus, ya Allah kok bisa gitu. Sampai saya bilang stop, jangan terlalu banyak, nanti takutnya malah stres gitu. Tak balik kayak gitu, nggak malah over nanti gimana. Di sana makan, saya kaget kok bisa. Ya wes, saya bilang sama orang tua, bilang sama Simba, ya Grandong memang jatuh pada orang yang tidak salah. Akhirnya ya, titik terakhir Grandong bisa mulia dikurbankan, dan sampai sekarang mungkin teman-teman viewer kecil adik-adik belum bisa move on dari Grandong. Nanti harapannya di kedepannya kita bisa mencetak lagi yang lebih dari Grandong, karena istilahnya pengganti penerus itu tidak ada di dalam sapi. Sapi mempunyai karakter sendiri, mempunyai genetik, warna, keturunan, masing-masing tidak ada yang sama. Bahkan kakak adik udah beda, kliwon paling wis beda aduh banget. Jadi tidak ada istilah pengganti, tidak ada istilah penerus dan lain sebagainya. Adanya mungkin pewaris ya, pewaris ada, mungkin yang lebih baik banyak. Pokoknya kita bakal cari yang lebih baik sesuai saran dari teman-teman semua. Nantinya kita bakal membuatkan liputan yang bisa membahagiakan kita semua. Gitu sih. Amin. Mohon maaf kalau banyak kurangnya. Seperti itu Mas. Mohon maaf ya. Kayak gitu sekali nih Mas Irfan. Iya, mantap. Dan sekarang ya Pam itu ya jadi banyak inspirasi anak-anak muda Mas. Betul. Yang tadinya nggak seneng sapi, tiba-tiba seneng dan pada bikin kandang. Banyak sekali yang peternak milenial banyak ya. betul sekali. Efeknya luar biasa ya Pam.